Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu bisa membuat video lagi nih. Lanjutan dari part 1 mengenai pembahasan soal tugas akhir matematika. Nah, ini Ibu bahas kemarin sudah ada ya. Ini soal yang pertama, soal yang kedua, sudah Ibu upload juga. Lalu sekarang kita masuk ke dalam soal yang ketiga dan soal yang keempat. Ya, karena pembahasan dari soal ini itu cukup panjang, jadi Ibu bagi dalam 2 part. Dan juga memang kan BDR Matematika di SMP 10 Depok itu kurang lebih ada 1,5 jam atau mungkin sampai 2 jam gitu ya. Jadi kurang lebih ketika kalian menonton video ini cukup deh untuk kalian catat di buku catatan, lalu kalian pahami juga, kalau ada yang mau ditanyakan juga kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp atau boleh juga di drop komentarnya itu di link YouTube ini. Oke? Kita langsung aja masuk ke dalam pembahasannya, tapi jangan lupa kalian untuk subscribe channel Ibu ya. Kita dukung channel ini supaya lebih bermanfaat lagi, jadi kalian bisa share nih ke banyak teman kalian supaya manfaat dari video ini semakin luas dan juga kita semakin bisa belajar matematika bareng-bareng gitu ya. Oke, kita lanjut aja ke soal yang nomor 3. Untuk yang pembahasan yang pertama, kalian bisa cek di video sebelum video ini Ibu upload. Oke, nomor 3. Di sini nih soalnya. Ibu perbesar dulu. Nah, oke. Grafik garis dengan persamaan 2Y sama dengan, itu sama dengan ya, min 3X, min 6 adalah, oke, sesuai dengan yang kemarin Ibu sampaikan, kalau untuk membuat grafik seperti ini, kalian membutuhkan titik potong. Ada 2. Ada titik potong sumbu X, ada titik potong sumbu Y. Berarti kita harus mencari titik potong dari kedua sumbu tersebut gitu ya. Titik potong, kita cari titik potong sumbu X dulu ya. Ketika kamu mau mencari titik potong sumbu X, ini bukan sumbu min X ya, tapi sumbu X dibacanya. Oke, jadi kalau mau mencari titik potong sumbu X, yang jadi 0 itu adalah Y-nya. Jadi Y-nya wajib sama dengan 0. Y sama dengan 0 gitu ya. Ini Ibu perbesar dulu biar lebih kelihatan. Oke, gini ya, lebih terlihat jelas. Titik potong sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita tulis nih soalnya. 2Y, kita pakai equation aja. 2Y sama dengan 3X min 6. Oke? Nah, sementara kalau kamu mau mencari titik potong sumbu Y, sini ya, Ibu kopas. Titik potong sumbu Y, kebalikannya nih. Jadi, X-nya yang sama dengan 0. X sama dengan 0. Gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan dulu yang atas. Ini mau Y sama dengan 0. Berarti Y-nya 0 nih. 2 dikali 0 itu kan 0. Berarti, tinggal kita tulis 0 di sini. 0 sama dengan 3X min 6. Nah, mau mendapatkan nilai X-nya, otomatis 6-nya harus kita pindah ruaskan. Tadinya di sini dia itu min 6, pindah ke sebelah kiri jadi plus 6. Sini 6. Sini 6 sama dengan 3X. Seperti itu. Ini selalu seperti itu ya. Jadi kalau tadinya minus, jadi plus. Oke? Nah, untuk mendapatkan nilai X-nya, 3-nya nih sekarang kita pindah ruaskan. Itu jadi pembagian. Tadinya kan di sini perkalian, gitu ya. Jadi di sini 6 dibagi 3 atau 6 per 3 gitu ya. 6 per 3. Itu harus sama dengan X. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 6 bagi 3 itu adalah 2. Itu adalah nilai X-nya. Nah, karena X-nya 2 dan di sini Y-nya 1, maka titiknya bisa kita simpulkan. Bawah ya. Titik
dari titik potong sumbu X-nya itu adalah 2,0. Bu, maksudnya titik potong itu apa sih? Jadi, titik potong kalau di sumbu X berarti dia itu memotong sumbu X nih. Ini kan sumbu X misalkan. Bukan misalkan ya, ini sumbu X benar. Memang. Nah, terus di sini ada garis set ke sini. Oh, nanti di sini tuh dia memotong nih atau membelah gitu ya. Kalau bahasa ininya. Tapi kalau dalam matematika disebutnya sebagai titik potong. Nah, kalau nanti di sumbu Y gimana, Bu? Contoh di sini. Ini titik potong sumbu Y-nya. Lalu kalau Y X positif ada di sini, nanti Y negatif kurang lebih nanti ada kayak gini. Lalu di sini Y negatif, lalu kalau untuk Y positifnya seperti ini di atas. Jadi kalau memotong sumbu Y positif, berarti dia ada di atas seperti ini, tetapi untuk memotong sumbu Y negatif adanya di bawah. Lalu kalau mau sumbu X positif, dia ada di sebelah kanan. Lalu kalau mau yang negatif, itu ada di sebelah kiri. Jadi kalau memotong sumbu X negatif ada di sebelah kiri, memotong sumbu X positif ada di sebelah kanan. Gitu ya. Oke, kita kerjakan dengan cara yang sama, tetapi sekarang X-nya yang 0. Berarti di sini kita tulis 2Y, karena X-nya 0 ya. Berarti langsung sama dengan min 6. Gitu kan? Kenapa, Bu? Soalnya kan tadi X-nya 0. 3 dikali 0 di sini jadi 0, gitu ya. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan nilai Y sama kayak tadi. Kalau tadi kan X-nya ya. Ini Y-nya. Y sama dengan kita pindah ruaskan 2-nya. Tadinya perkalian jadi pembagian. Jadi min 6 per 2. Hasilnya itu adalah min 3, gitu ya. Nah, kita dapat Y-nya itu min 3. Sementara tadi X-nya adalah 0, gitu ya. Jadi, di sini titik potongnya untuk sumbu Y itu adalah 0,-3. Nah, kalau kita lihat di sini, titik potong sumbu X itu ada di titik potong sumbu X positif. Potong sumbu X positif. Kita geser dulu ininya. Oke. Nah, sementara yang ini, karena Y-nya itu negatif, tadi kan ini X-nya positif. Sekarang Y-nya negatif nih, negatif 3. Berarti dia memotong sumbu Y, titik potong sumbu Y-nya itu negatif. Tadi Ibu bilang, kalau titik potong sumbu X positif itu ada di sebelah kanan, gitu ya. Ini sebelah kanan. Ini mungkin dikeatasin aja. Nah, lebih kelihatan ya. Lalu kalau titik potong sumbu Y negatif berarti ada di bawah. Kalau yang positifnya itu ada di atas kalau sumbu Y ya. Nah, sekarang kita lihat. Ibu perbesar dulu mungkin ya. Masing-masing gambarnya. Nah, lebih kelihatan ya. Oke. Ini juga emang agak pecah ya gambarnya, nggak apa-apa deh. Yang penting masih terlihat, oke? Selanjutnya yang ini Ibu perbesar. Nah, gini ya. Oke. Nah, di situ kita lihat titik potong 2,0 harus ada di sebelah kanan. Nah, kalau yang ini kan ini ada di sebelah kiri nih. Coba kita pakai pensil. Oke, ini adanya di sebelah kiri sumbu X-nya itu, nih ya. Jadi di sini ini titik potongnya, ini titik potongnya. Ini yang merah, mungkin yang sebelahnya nanti Ibu tandain pakai warna hijau misalkan. Oke, ini titik potongnya sebelah sini. Ini juga sama di sebelah sini. Ini jadi pas banget titik gitu ya, maksudnya ya. Lalu nanti yang bawah mungkin pakai warna pink deh misalkan. Oke, ini yang ini. Ini yang ini. Lalu yang bawahnya lagi apa nih yang belum? Biru mungkin ya. Oke. Ini di sini. Ini di sini. Nah, kita sudah menemukan dari masing-masing gambar titik potongnya itu yang mana aja. Nah, sekarang yang dia sumbu X-nya positif berarti ada di kanan. Otomatis ini ya,
Ini sudah benar. Ini Bu tandain warna hitam deh sekarang. Oke, ini X-nya positif di kanan dan Y-nya negatif di bawah. Berarti ini kurang lebih sudah benar. Tapi nanti kita lihat lagi, oke? Lalu di sini X-nya, kalau ini ya, kita bahas satu-satu. Di sini X-nya itu negatif, ada di sebelah kiri, berarti salah ya. Lalu yang Y-nya itu positif di sini, berarti ada di atas. Ini berarti salah. Oke. Sekarang kita lihat yang di sini, yang B. Sumbu Y-nya positif. Sumbu X-nya juga positif. Sementara ini pengennya X-nya positif, Y-nya negatif. Ada di bawah. Salah ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini salah. Lalu yang D-nya itu ini X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Ini salah. Nah, otomatis yang paling benar jawabannya adalah yang C. Sekarang kita lihat. Di sini titik 2,0. Oh, pas banget ya di sini. Titiknya pas di 2,0. Lalu yang di sini 0,-3. Ya, betul. Jadi sudah sesuai dengan gambarnya. Oke, sampai sini paham? Semoga mudah dipahami ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di WA group. Oke, ini Bu close dulu warna-warnanya. Nah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 ya sekarang. Soal nomor 5 agak panjang. CV Karya Bakti membeli sebuah mesin baru dengan harga 20 juta katanya. Harga truk sih. Di sini mungkin harusnya mesin ya. Nanti mungkin kalau misalkan di soal kalian itu truk itu diganti saja sama mesin, oke? Harga mesin akan mengalami penyusutan sebesar Rp5.000 per tahun. Atau mungkin kalau lebih besar 50.000 aja ya, kita ganti ya. Ini berarti juga 50.000. Persamaan penyusutan sebagai berikut. Y sama dengan 20 juta dikurang 50.000 X. Dengan Y menyatakan harga mesin dan X adalah usia mesin dalam tahun. Jadi tadi Y-nya itu kalau disumbu Y, nanti dia itu jadi harga mesin. Dan X-nya itu adalah usia mesin dalam tahun. Soalnya itu tentukan titik potong. Nah, titik potong sebenarnya sama kayak soal nomor 4 tadi ya. Seperti ini. Mirip, oke. Lalu setelah itu gambarkan grafik persamaan pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Oke, sip. Kita kerjakan. Tadi persamaannya itu adalah di sini ya. Y sama dengan 20 juta dikurangi 50.000 X. Oke. Kita tulis. Ini kita perbesar. Nah, oke. Cukup ya. Nah, sekarang kita mencari titik potong. Tadi gimana untuk titik potong sumbu X? Oh, Y-nya sama dengan 0. Kita kupas. Oke, di sini. Mungkin gini aja ya, di atasnya aja. Oke, gini. Nah, titik potong sumbu X-nya itu Y sama dengan 0. Otomatis di sini 0 ya. Oke, kita lanjutkan. 0 sama dengan 20 juta dikurangi 50.000 X. Oke. Nah, selanjutnya supaya kita mendapatkan titik potong sumbu X-nya, berarti 20 juta harus pindah dong. Ke sebelah mana? Tadinya di sebelah kanan, jadi di sebelah kiri dari sama dengan. Otomatis, jadi berapa? Min 20 juta. Tadinya positif soalnya ya. Min 20 juta sama dengan min 50.000 X gitu. Nah, lalu di sini kita bagi supaya nanti kita dapat nilai X-nya. Berarti di sini min 20 juta dibagi dengan min 50.000. Oke, sama dengan X. Jadi nanti kita dapat deh nilai X-nya adalah, ini kan nolnya kita coret ya.
Lalu ini 20 nolnya kita coret juga, berarti 2000 dibagi 5. 2000 dibagi 5 itu adalah 400 ya. Min bagi min itu adalah plus. Oke. Jadi X-nya kita dapat 400. Itu adalah nilai X-nya. Otomatis nanti titiknya menjadi berapa? Titiknya menjadi X-nya 400, tadi Y-nya 0. Berarti 400,0. Oke. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu Y-nya. Ini kita balik. Y itu X sama dengan 0. Ibu kopas dari sini. Nah, karena X-nya 0, otomatis ini jadi 0 dong. Ya kan ya? 50.000 dikali 0, ya 0 gitu ya. Berarti sisa Y-nya itu sama dengan udah 20 juta. Itu aja. Nah, kita dapatlah titiknya menjadi X-nya 0, Y-nya 20 juta. Berarti 0,20 juta. Nah, sekarang tugas kita adalah menggambar titik potong dari sumbu X dan sumbu Y dalam bidang koordinat ya, dalam koordinat kartesius di sini. Oke? Gambar grafik katanya pada bidang koordinat yang menunjukkan penyusutan harga truk. Ini salah ya, harusnya mesin. Harga mesin, gitu ya. Oke, kita gambar sekarang. Atau mungkin ibu ambil dari sini aja biar cepat. Oke, nah tinggal kita kopas. Oke, ini Bu singkirkan dulu yang belum kita pakai. Nanti ini juga mau Ibu perbesar. Oh, nggak bisa. Oke, kalian boleh membuat agak panjang atau agak kecil juga nggak apa-apa. Gitu ya, jadi disesuaikan aja. Oke, gini. Nah, oke, lebih besar ya. Cuma ini masih agak berbayang, kita geser dulu, mungkin sedikit kali ya. Oke. Nah, di sini sekarang kita sudah menggambar bidang kartesiusnya ya. Nah, sekarang kita tugasnya membuat titik 400,0, gimana caranya dalam bidang sekecil ini, dan juga 0,20 juta gitu ya. Kalau kita lihat di sini, angka yang lebih besar itu adalah angka 20 juta ini ya. Berarti kita bikin angka 20 juta ini paling atas dulu. Karena ini ada di sumbu Y, berarti ada di atas gitu ya. Karena positif juga. 20 juta. Oke. Nah, di sini. Selanjutnya di sini angka 400. Bu, ini kok 20 juta ada di sini? Ya, memang gini ya. Untuk bidang kartesius, nggak selalu kamu harus nulis 1, 2, 3, 4. Nah, kalau 20 juta itu kertasnya harus sebesar apa gitu kan ya pertanyaannya. Nah, berarti kita bisa dimudahkan dengan hanya menggambar ininya aja, apa namanya ya, kerangkanya aja atau dalam ukuran yang skalanya lebih kecil. Jadi kita perkirakan aja 20 juta tuh di sini. Tetapi misalkan 400 juta jangan yang 400-nya di sini jangan di sini. Misalkan agak mundur sebelah sini itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi memperkirakannya pun harus dengan ini ya, logika, oke? Di sini misalkan Ibu tulis 400. Nah, nanti di sini kan dia jadi 0,20 juta, otomatis nanti di sini dong titiknya. Sini Ibu kopas dulu. Oke. Oke, misalkan di sini titiknya anggaplah gitu ya, walaupun terlalu besar nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya yang biru satunya Ibu letakkan di sini. Kenapa? Tadi 400,0. Yang ini 0,20 juta gitu ya. Nah, sekarang tugas kita itu adalah menarik garis dari ujung titik sampai ke ujung titik lainnya. Nah, di sini
Jadilah seperti ini. Ini grafiknya. Bu, ini boleh diperkecil? Boleh, silakan. Jadi nanti seperti ini. Atau agak sinian nggak apa-apa. Oke, nanti kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk yang A, tadi kan titik potongnya ini ya. Ini jawaban yang A. Ini juga masih jawaban yang A. Lalu ini yang di sini ini adalah jawaban yang B atau grafiknya. Oke. Sekarang menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X. Nah, sekarang kita lihat. Ini Ibu geser dulu ya. Biar bisa satu slide. Oke, nah ini Ibu geser ke sini. Ini agak miring kayaknya ya. Ya mohon maaf ya, soalnya mata Ibu memang silinder, jadinya kalau tulisan agak miring begini kadang suka nggak ngeh. Bisa nggak? Oh nggak bisa ya. Iya nggak bisa ini ya, coba kita kopas dari sini aja. Oh iya sama ya, dia agak susah nih. Coba susah. Dah mungkin kurang lebih ini udah mendekati lah ya. Oke, ini terkecil lagi. Oke, ini terkecil lagi. Nah, oke. Ini lebih bagus ya dibandingin tadi. Nah, sekarang tadi menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu X. Nah, kita jawab di sini aja. Titik potong sumbu X kita analogikan sebagai titik potong sumbu X menunjukkan. Nah, sekarang kita lihat. Menunjukkan. Oke. Kita lihat lagi ke soal. Nah, CV karya bakti di sini X-nya itu adalah, oh ya, di sini kan titik potong sumbu X itu di sini ya, 400 ya. Nah, ini adalah apa ya, titik potong sumbu X itu menjadi tahun terakhir dari penggunaan mesin tersebut. Oh, ini agak geser nih, kita geser lagi. Jadi, kita bisa analogikan untuk sumbu X-nya itu adalah menunjukkan tahun maksimal yang bisa digunakan oleh mesin tersebut, yaitu berapa tahun? Kita lihat, oh 400 di sini, yaitu 400 tahun umur mesinnya. Itu perkiraannya. Ya, dalam matematika kita bisa memperkirakan tetapi belum tentu menjadi jawaban. Atau mungkin kan yang namanya mesin ya, bisa aja nanti mungkin dalam beberapa tahun ada kerusakan karena salah pemakaian dan lain-lain, itu kan masih bisa gitu ya. Ini jawaban yang C. Lalu jawaban yang D-nya menunjukkan apakah titik potong garis dengan sumbu Y dalam masalah ini. Oke. Titik potong sumbu Y di sini itu kan 20 juta. Itu sama aja harga mesin dong. Nah, titik potong sumbu Y itu menunjukkan apa? Menunjukkan harga maksimal mesin di tahun pertama. Bu, nanti gimana kalau misalkan sudah 400 tahun? Nanti pas 400 tahun di sini dia harganya menjadi 0. Bu, nanti kalau 50 tahun gimana? Nanti kalian bisa mencari titik potongnya untuk 50 tahun itu berapa. Gitu ya. Jadi ini jawaban yang A, ini jawaban yang B, ini yang C dan D. Gitu ya. Oke, sudah selesai ternyata soal kita mengenai pembahasan soal tugas akhir matematika. Jadi soalnya seperti ini. Ini beberapa ada yang Ibu ambil dari buku paket, ada juga yang Ibu ambil dari soal uji coba ujian nasional DKI Jakarta atau disebut juga sebagai UCUN. Jadi UCUN itu adalah tryout UN. Nah, soalnya itu sering Ibu pakai untuk membuat latihan-latihan soal. Nah, salah satunya ini. Oke.
Mungkin kalau misalkan dari materi hanya sekian dari Ibu, nanti apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan di grup WA dan juga kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya di-subscribe dan dibantu like-nya juga. Dan di-share ke teman-teman kalian supaya manfaat dari video ini tuh semakin banyak lagi. Selain itu, Ibu juga punya playlist bahasa Sunda untuk kalian yang masih kelas 7. Jadi bisa kalian cek dari playlist yang sudah Ibu buat. Oke? Dan juga kelas 8, Ibu membuat nanti seri atau membuat playlist untuk semester 2-nya. Mungkin nanti kalau misalkan Ibu ada waktu dan Ibu berkesempatan untuk membuat video, nanti juga akan Ibu share bagaimana sih materi-materi di kelas 9 dan juga kelas 7 untuk matematika dan IPA. Tapi ditunggu ya, nanti insya Allah akan Ibu share ketika Ibu sudah tidak sibuk di sekolah. Mungkin nanti di akhir tahun Ibu akan juga membahas soal-soal uji coba UN tadi, UCUN, oke? Jadi banyak banget tuh di UCUN itu soal-soal yang mungkin itu sangat, wah, keren banget nih soal gitu untuk dibahas. Oke, mungkin sekian dari Ibu. Jaga kesehatan kalian, jaga juga pola makan kalian, jaga juga pola tidur kalian jangan terlalu malam, dan juga istirahat yang cukup ya, yang jelas. Jadi supaya imun kalian juga lebih baik, supaya tidak mudah terkena virus-virus yang ada di sekitar kita. Virus itu sangat kecil, tetapi kita harus berpikir lebih besar dibanding apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Oke? Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.